pasar tersendiri, yaitu pasar internasional. Iya Pak, di dan kontes gitu. kalau misalkan kita punya kualitas ayam cemani yang bagus, nggak usah repot-repot. Kayak contohnya saya tidak bermain di online, tapi saya main di offline. Ya, kalau misalkan ada orang yang sudah tahu, mereka akan menyebar sendiri dari mulut ke mulut. Mereka akan cerita, oh saya dapat dari ayam dari si A, oh kualitasnya begini 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 loh. Itu nanti akan bercerita dengan sendirinya. Dan kita pun tidak usah terlalu repot-repot untuk membuka pasar. Kalau misalkan kita punya ayam bagus, itu nantinya kelak uang akan datang sendiri. Dan harga pun juga, ya karena kualitas kita bagus, harga pun juga jelas berbeda dari situ. Iya. Jadi kalau dulu kan sebelum adanya Black Indonesia, kita sama ya Pak. Kita di Black Indonesia juga sebelum pertemanan itu kan Black Indonesia. Iya. Itu penghobi cemani di luar Jawa Tengah ya. Kita kan fokusnya di Jawa Barat dan Jakarta ya. Iya. Itu jangkauan kita. Jawa Barat dan Jakarta itu dulunya orang-orangnya itu darah hitam, cemani darah hitam, cemani taunya itu cemani darah hitam, cemani darah hitam. Nah, kita coba mempasarkan atau membuka pasar atau menyebarkan virus edukasi cemani yang sesungguhnya. Iya. Gitu ya di sini. Jadi yang tadinya itu di Jabodetabek ini seperti, saya ibaratkan seperti hutan belantara Pak. Hutan belantara kita babatin perlahan dan makin banyak yang tahu cemani yang sesungguhnya dan penghobinya bertumbuh makin banyak. Otomatis peternaknya yang di Jawa pun orderan setiap hari. Iya. Jadi kebagian. Gitu. Jadi semuanya kebagian. Jadi kalau kita ngangkat cemani semua kebagian. Iya. Ya. Tapi kalau kita ngangkatnya diri pribadi, itu hanya pribadi. Yang lain ya kita lain misalnya Yone cemani saya main single factor lah ya istilahnya. Iya. Single factor. Dia hanya bermain memberikan merek dagangnya dia sendiri, kemudian pameran sendiri, kontes sendiri. Ya versinya dia gitu kan, bukan versi umum. Sementara kita itu membuat kontes, membuat wadah hasil kesepakatan semua pihak. Iya. Ya, standarnya juga kita bukan standar saya doang, Kang Sultan doang, tapi udah melewati kesepakatan semua pihak. Dan ya tujuannya dari pertemuan itu kan memang seperti itu ya, salah satunya mempromosikan ayam cemani ini ke tingkat yang lebih tinggi, terus juga memberikan edukasi cemani yang benar itu seperti apa, walaupun dalam tanda kutip di asalnya sendiri masih banyak yang menyimpang gitu ya, Iya, terutama para pemburu darah hitam. Ya, tapi alhamdulillah saya juga ke beberapa teman juga pernah bilang kalau misalkan ada yang mencari darah hitam, coba lempar ke saya. Kalau bagi saya sendiri sih, saya tidak akan panjang lebar untuk berbicara melalui sosmed atau melalui WhatsApp kayak begitu, tapi langsung saya undang untuk datang ke rumah untuk menyaksikan sendiri, lihat sendiri, dan bergaullah dengan ayam cemani itu sendiri secara langsung. Ya alhamdulillah beberapa dari mereka ada yang sadar. Ya sama seperti saya juga, kalau ada yang nanya, tapi kalau dia ngeyel, kalau dia oh enggak Pak, yang asli itu darahnya hitam, saya pernah lihat untuk mata kepala saya sendiri. Oh ya udah, itu terserah, saya nggak ada, saya nggak punya gitu ya. Ya itu memang kemarin Pak, saya bikin video tentang modus dari bisnis kayak gitu, cemani darah hitam,
terus bambu petuk dan lain-lain. Setelah itu malah banyak yang nanya darah hitam kok saya, seperti ngetes ilmu gitu. Iya, itu Seperti biasa. ngetes itu banyak banget chattingan dan saya ketawa aja. Kalau ya saya bilang belajar cemani lah gitu. Belajar cemani itu ya dibeli gitu, ayam dibeli, Ayam diternak. dan diternak dipelihara sendiri. Ya kalau memang dianggap ayam saya ini enggak murni, ya kan ada yang namanya konsep pemurnian genetik. Ya. Ya kan, pemurnian genetik silahkan Anda dimurnikan sendiri, dan dalam beberapa tahun genetiknya akan murni. Darahnya hitam apa enggak? Kalau hitam ya udah 1 triliun Anda dapat uang gitu ya. Iya, betul. Ya, Dan sebenarnya ada beberapa juga dulu yang pernah tanya, terus kalau misalkan untuk mengetahui ayam cemani itu asli apa enggaknya dari mana Pak, kalau misalkan darahnya itu enggak hitam? Nah, jalan satu-satunya ayam itu harus dipotong. Ayam itu harus dipotong, lihat langsung daging sampai ke tulangnya dan jeroannya. Kalau misalkan tulangnya itu warnanya abu-abu, itu bukan terah murni dari ayam cemani. tulangnya ya. Iya, tulang. Dari tulang dan dagingnya. Kalau jeroan seperti hati sama ususnya itu Hitam. itu hitam. Hati agak kecoklatan. Oke gitu guys, jadi memang ayam cemani itu ya darahnya merah ya Pak. Darahnya merah. Perkara merah tua atau merah muda itu tergantung penilaian masing-masing. Saya bilang merah, ada yang bilang enggak itu merah tua ya gitu ya. Karena darah itu kalau udah di netes sudah keluar dan dia tertiup angin, itu memang warnanya Dia agak pekat. Ibaratnya perban kita luka, kita bungkus pakai perban, itu waktu masih basah warnanya merah segar. Tapi kalau udah kering bekasnya jadi coklat. Iya. Itu jangan salah, darah pada ayam cemani pun dan ya unggas-unggas yang lain atau hewan-hewan yang lain itu sama seperti manusia. Kayak kita manusia itu kan ada darah A, B, AB, O. Nah, dari masing-masing darah itu juga pun ada yang polos, ada yang plus. Nah, sama di hewan pun juga kayak begitu. Dan tingkat kepekatannya itu bisa berbeda di mana waktu pengambilan darahnya. Kayak misalkan saya periksa darah ke dokter pagi, itu warna darah saya beda dengan saya periksa ke dokter, periksa darah itu siang ataupun sore ataupun malam, itu beda-beda. Tingkat kepekatan dan kekentalannya pun beda-beda. iya betul. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan. Ya intinya pada dasarnya kan baik golongan A, B, C, D, O itu semuanya merah. Iya, semuanya merah. Semuanya merah. Tinggal tingkat kepekatannya ya. Iya, tingkat Kepekatannya bisa beda-beda tiap golongan darah kayak gitu. Oke, jadi gimana nih Pak rencana kita tahun 2021? 2020. Siap nggak kita fake lagi nih? Insya Allah saya sendiri juga sedang mempersiapkan. Jikalau memang perizinannya sudah nggak susah, ya kita akan angkat lagi, kita bikin event lagi, kita bikin kontes lagi, pameran-pameran lagi, show kayak begitu ya. Jadi gini, kemarin ibu dari Kadis Tanah itu WA saya, katanya Pak tahun depan ada kontes ayam lokal. Nah karena kita tinggalnya di Jawa Barat, jadi kontes ayam lokalnya ini lokal Jawa Barat Pak. Ayam Sentul, ayam di Jawa Barat lah. Nah kita ditawarin kalau mau ikut kontes silahkan, persiapkan ayamnya dari sekarang katanya, hadiahnya lumayan. Tapi saya nggak kesana karena kita di pertemanan ini kan fokusnya di cemani ya, bukan di ayam Sentul gitu. Jadi saya coba untuk Bu, kita kasih stand dong, stand
Stand aja, saya minta stand aja, saya minta stand. Kalau misalnya sewa ya sewanya berapa, untuk ikut menyemarakkan aja. Jadi kontesnya mungkin ayam sentul, tapi kita di sana bisa edukasi ayam cemani di stand itu tadi, seperti event di dulu di Boyolali kan. Kontesnya sapi, tapi ada ayamnya juga. Iya, kalau yang saya pernah dengar ceritanya pun di Jawa Barat itu ada juga ayam cemani. Cuman kalau ayam cemani itu kan terkenalnya kan dari Jawa Tengah, dari Temanggung. Nah, kalau di Jawa Barat itu mereka kan menyebutnya ayam selasi. Selasi, iya. Nah, itu dia, makanya nih ini saya lagi cari tahu nih, apakah itu bisa dijadikan ayam dari Jawa Barat juga apa enggak? Enggak, selasi itu enggak ada ininya Pak, itu cuman rumor. Cuman rumor. Jadi tidak didukung oleh data dan wujud ayamnya. Karena gini, selasi ya, kita bicara selasi. Orang Jawa Barat bilang ayam yang semuanya hitam itu selasi. Selasi itu beda dengan cemani, dia bilang kan. Selasi beda dengan cemani, waktu itu orang Bandung. Kemudian oh beda ya cemani dengan selasi. Bedanya di mana? Ya bedanya katanya kalau cemani kalau selasi itu kan dari Jawa Barat. Dia hitam semua. Hitam semua katanya, sampai ke ya darah gitu. Sampai ke darah gitu. Terus pernah lihat, dulu saya pernah lihat. Nah, saya kirim foto ayam cemani. Dua Pak, fotonya dua. Saya bilang ini foto ayam yang berbeda. Yang ini saya dapat dari Jawa, yang ini saya dapat dari Jawa Barat waktu itu. Saya bilang, padahal itu dua-duanya cemani. Nah, coba yang mana selasi menurut sampean? Dan dia bingung. Bingung aja sama soalnya. Wah ini selasi semua katanya, ini selasi semua. Selasi semua berarti selasi itu ya cemani, yang dia maksud selasi seperti itu sebenarnya cemani, cuman datanya kan nggak ada Pak. Kalau kita tanya datanya mana, kalau cemani kan memang ada kan, dari Dinas Sugani Rumpun Gandul Ayam Kedul itu kan cemani. Ya sudah terdaftar gitu. Nah kalau selasi itu nggak ada itunya, terus jadi itu cuman penyebutan aja. Menurut saya itu cuma penyebutan aja. Jadi di Jawa Tengah nyebutnya cemani, di Jawa Barat nyebutnya selasi. Gitu. Padahal ayamnya ya itu juga. Cuma di sini ada ya karakter orang kan, ada yang kolot, ada yang nggak mau. Ya. Jadi di Jawa Barat itu belum ada yang namanya pengakuan bahwa itu ayam khas dari Jawa Barat. Jawa Barat belum ada. Jadi kalau memang ada datanya selasi itu juga saya pengen punya. Jadi saya punya cemani, saya punya selasi gitu. Bagaimanapun kan sama-sama ayam Indonesia kan gitu kan. Nah kalau di Sumatera kan memang ada selasi, tapi bulunya aja yang hitam. Black Sumatera ya. Iya, itu disebutnya selasi juga. Ya rumputnya Black Sumatera lah. Itu ada ayam selasi di Sumatera, tapi ya hitam bulunya aja, nggak kayak cemani. Oke, jadi segitu dulu ya Pak Sultan ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol, nggak ada isinya memang, saya pengen silaturahmi aja sama Pak Sultan, karena sudah lama tidak ketemu, karena beliau sudah nggak pernah muncul juga di WA. Ini kangen ini saya ini. Kapan nanti kalau udah COVID udah selesai pengen main. Sekarang sih belum selesai tapi sudah renggang. Saya sudah bisa masuk sini. Ya tinggal nanti ditunggu aja. Insya Allah mohon dibantu doanya agar kelancaran event kita tuh bisa terwujud di tahun 2021 ya. 2021 kita mulai gencar lagi promosi tentang cemaninya ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Gitu kan. Kita ngandelin orang. Kemarin ada Pak tawaran untuk event di Jawa Tengah,
orang-orangnya malah nggak semangat di sana. Hmm. Sangat disayangkan saudara-saudara, sangat disayangkan. Cemani ini ayam Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengahnya sendiri kurang bersemangat untuk kontes Ya, ngadain event. untuk ngadain event. Dia untuk hanya semangat meramaikan. untuk jual. Iya. Sebetulnya mindsetnya itu sangat salah juga sih. Kalau misalkan dia bisa mengangkat ayam cemani untuk seluruhnya, Iya. untuk semua lah, itu otomatis akan terangkat. Semuanya langsung seluruh Indonesia. Jadi kalau kita ngangkat ayam cemani itu orang kan nyari cemani, Iya. ya kan? Nah misalnya orang Palembang butuh cemani, nah di Palembang ada peternak ayam cemaninya, ngapain dia harus ke Jawa? Iya, Kan gitu. dia cari di Palembang. Cari di Palembang. Tempat. Palembang laku ayamnya. Terus Hmm. mana lagi Bandung? Ya cari di Bandung. Jadi kalau kita ngangkat cemaninya, sebenarnya kita ngangkat semua. Iya. Nah, kalau misalnya ada event, makanya kalau ada peluang, ada kesempatan, itu sikat. Iya. Gitu. Karena bagi saya kesempatan itu datangnya ketika kita tidak siap nggak siap itu Nggak kesempatan siap. itu datang. Ya gitu. Jadi siap nggak siap kita sikat gitu. Maksud Iya. saya seperti itu. Tapi ya begitulah, kadang-kadang nggak semudah itu juga. Nggak Iya. semudah itu juga. Betul. Tergantung kesolidan dari teman-teman. Kayak saya sama Pak Sultan ini ya, sebelumnya ya Anda lihat sendirilah sepak terjangnya Pak Sultan gimana. Kita pernah ke Jawa Nah, berdua, ke Temanggung Iya. berdua, fluid sikat, ya kan? Kerawang. Kerawang sikat sama maksa gitu. Kecuali kalau saya berhalangan, memang saya nggak bisa datang, ya saya wakilkan Pak Sultan gitu. Jadi saya pengennya gini Pak Sultan, tolong semangat itu ditularkan ke teman-teman kita nih, mindset itu ditularkan ke teman-teman kita supaya teman-teman kita itu juga nggak vakum gitu loh. Mereka itu udah tahu jualnya susah, udah tahu pasaran sepi, tapi nggak ada semangat untuk mendobrak gitu loh. Ya, itulah mindset kebersamaan, itulah yang perlu. Jadi kita jangan mengangkat nama secara pribadi, tapi angkatlah untuk keseluruhan. Kita promosikan semuanya. Buat siapa? Dari kita untuk kita. Dan hasilnya pun nanti akan kita yang nikmatin semua. Nggak mungkin kita pribadi yang akan nikmatin. Kayak contoh saya, ada event di Tangerang. Saya posting, yang terangkat bukan cuma nama saya aja, yang bisa Sulawesi juga, yang di mana-mana juga, semua ikut terangkat dan semua akan kebagian hasilnya. Gitu. Yang penting apa? Ketulusan, keikhlasan. Betul. Jadi ya saya juga, ayolah, ini tahun 2021 kita kembali bangkit, kita kompak, lupakan masa lalu, lupakan hal-hal kemarin yang mungkin sempat terjadi ketersinggungan atau hal-hal biasalah Pak. Ya, Kadang-kadang mulut ini kan nggak bisa disaring, nggak kayak teh gitu kadang-kadang. ya, selang pendapat pasti ada. Ya, selang pendapat kayak gitu. Cuman Mungkin coba peran. coba peran. Jadi kalau misalnya saya pernah melakukan kesalahan kepada teman-teman, baik itu di Jawa Tengah dimanapun gitu ya, yaitu spontan, nggak ada maksud saya membenci pribadi, itu nggak ada. Jadi spontan mungkin ya. Jadi kita nggak usah baperan. Begitu ada event, sikat, ayo bareng-bareng ngumpul, kita bahas bersama, kita turunlah ke lapangan gitu loh, turun ke lapangan. Bagi yang ada waktu, ada kesempatan, ada itulah Pak, ada waktu gitu ya. Iya. Kalau yang nggak ada waktu ya kita nggak maksain ya. Cuma itu aja tujuan saya main kesini pengen nengokin keadaannya gimana. Ternyata burungnya banyak sekali, burung lovebird-nya banyak sekali, tapi ayamnya juga masih ada dan masih semangat untuk nanti bangkit
lagi ya pertemanannya ya. Iya betul. Nah itu jadi jangan tunggu kita punya waktu luang, tapi kita berusaha lah untuk meluangkan waktu. Meluangkan waktu gitu. Ya. Kalau tunggu waktu luang Semua sibuk terus semua. Iya. Nggak akan ada luang-luangnya. Iya, pas waktunya nggak ada kerjaan pengen berak, ya kan berak ya. Gitu ya, jadi jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk kebersamaan itu. Kebersamaan itu sendiri. Terima kasih. Dan jangan lupa siapkan ayam yang bagus dari sekarang. Dari sekarang. Cetak ayam yang bagus, jangan sampai kalah sama Yang di luar negeri. Di luar negeri. Ya, yang di luar negeri udah mempersiapkan dari sekarang.